Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Child Emperor yang berhasil membekukan monster Evil Natural Water hanya dengan senjatanya yang tersisa. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 122 yang bersumber dari website Read OPM atau Manga Stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 122 ini, pahlawan kelas S seperti Child Emperor dan Pigot malah ganti yang tersudut. Di sisi lain, Saitama dan Flexiveles masih berlari menyusuri markas asosiasi monster untuk mencari jalan keluar. Apakah jalan keluar itu akan mereka temukan? Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Child Emperor yang berhasil menghentikan monster Evil Natural Water dengan cara membekukannya. Akan tetapi, belum selesai Child Emperor membekukan monster tersebut, tiba-tiba datang monster lain. Dia adalah monster Hedoro Kurage yang sebelumnya sempat Child Emperor kalahkan saat menyelamatkan Waganma di dalam sel tahanan. Meski sebelumnya sudah dibakar habis, ternyata monster minyak satu itu masih hidup ya guys. Rencananya, si monster ingin balas dendam dan membantu monster Evil Natural Water dalam mengalahkan Child Emperor. Eksekutif asosiasi monster yang hampir membeku itu mencoba untuk bergerak, dan secara mengejutkan, dia malah menyerang monster Hedoro Kurage, lalu menyerap semua cairan minyak yang ada di dalam tubuh monster itu. Child Emperor yang melihat aksi dari monster Evil Natural Water amat sangat terkejut. Seluruh cairan yang menyelimuti monster Hedoro Kurage terus diserap oleh monster Evil Natural Water, seakan monster satu ini mendapatkan sumber kekuatan baru dari monster minyak tersebut. Evil Natural Water bahkan menyerap semua cairan minyak itu sampai habis. Di sisi lain, Child Emperor yang masih membekukan monster Evil Natural Water dengan boneka saljunya itu menganalisa perbuatan dari si monster. Dia menyadari jika monster itu tidak menambah kapasitas air di dalam tubuhnya, melainkan menggabungkannya dengan minyak. Sedangkan dia juga menyadari jika bahan dasar minyak memiliki titik beku yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan air. Kesimpulannya, bahan minyak akan lebih sulit untuk dibekukan. Setelah selesai menyedot semua minyak dari dalam tubuh monster Hedoro Kurage, Evil Natural Water menggabungkan minyak tersebut ke dalam cairan tubuhnya. Lalu dia mulai berkembang dan volume air di tubuhnya semakin membesar. Child Emperor mulai panik karena dia tidak pernah berpikiran jika tubuh cairan yang dia hadapi sekarang ini memiliki pengetahuan dan penilaian seperti itu. Bahkan di saat sudah terpojok, monster Evil Natural Water bisa memikirkan solusi tepat meskipun tubuhnya tidak mempunyai otak dan saraf. Melihat si monster yang semakin bertransformasi menjadi cairan minyak, Child Emperor seperti tidak terima dengan kenyataan di depan matanya. Dia merasa lebih banyak belajar dibandingkan si monster, namun kenyataannya sekarang justru berkata lain. Lalu secara mengejutkan, monster Evil Natural Water menyerang Child Emperor dengan tembakan minyaknya. Serangan tersebut mengenai kaki dari Child Emperor dan merusak robot boneka pembeku miliknya. Child Emperor mulai berkeringat. Dia tidak menyangka jika serangan yang dilancarkan si monster berhasil mengenainya. Dan kekuatan yang dimiliki eksekutif asosiasi monster itu sekarang ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bocah jenius tersebut merasa jika riwayatnya sudah tamat. Karena kondisinya sekarang ini, Child Emperor tidak mempunyai alat untuk bisa membekukan monster tersebut. Barusan boneka pembukunya juga telah dihancurkan oleh si monster. Bahkan hampir semua senjatanya telah dia gunakan dalam pertempuran sebelumnya. Bagaimana nasib dari bocah jenius kita satu ini? Sayang sekali scene harus berpindah. Kali ini diperlihatkan permukaan kota Z, di mana ada Genos yang sedang berlari dengan sangat kencang menyusuri jalanan perkotaan. Setelah membantu menyelamatkan para pahlawan pendukung, Genos akhirnya kembali lagi ke medan pertempuran. Pahlawan cyborg itu berlari sambil menganalisa data yang staf Segengar berikan kepadanya beberapa waktu lalu. Menurut data yang dikumpulkan oleh DriveNet, masalah yang sesungguhnya adalah para monster dengan level bencana naga. Meskipun pahlawan kelas S kuat-kuat, namun menurut Genos, kemungkinan hanya Tatsumaki dan King saja yang bisa mengalahkan mereka jika harus bertarung satu lawan satu. Genos menganalisa kekuatan dari para eksekutif asosiasi monster, termasuk Gyoro-Gyoro dan Orochi. Dia juga menyadari jika musuh yang akan dihadapi kali ini akan sangat sulit.
Meski begitu, bagi Genos, dia sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk memikirkan strategi yang tepat. Menurut pahlawan Cyborg itu, jika gurunya Saitama sudah ikut terjun ke medan pertempuran, ada kemungkinan Saitama Sensei telah mengalahkan mereka semua sendirian. Lalu Shin berpindah lagi ke markas asosiasi monster. Di sana ada Saitama dan Flashy Flash yang semakin tersesat menyusuri lorong markas asosiasi monster. Setelah berlari sekian lama, akhirnya mereka berdua berhenti juga. Si botak memarahi Flashy Flash karena jalan yang mereka lalui ini adalah jalan yang sama, dan Saitama merasa jika mereka berdua cuma berputar-putar saja. Bahkan sudah 4 kali hal itu terjadi. Si Flashy Flash yang jaim itu merasa jika ini semua adalah jebakan yang asosiasi monster perbuat. Tapi menurut si botak, Flashy Flash lah yang cuma berdalih saja, karena dia sebenarnya juga tidak tahu di mana jalan keluar yang benar. Daripada muter-muter gak jelas, Saitama berinisiatif untuk menghancurkan tembok lorong saja dan mencari jalan keluar yang tepat. Sambil berharap saat menembus tembok-tembok nanti, mereka akan bertemu pahlawan lainnya, atau bahkan bertemu dengan monster yang kuat. Lalu Saitama menghancurkan dinding markas asosiasi monster itu. Flashy Flash terkejut melihat Saitama yang berhasil menghancurkan dinding dengan begitu mudahnya. Namun sambil menjaga image-nya itu, Flashy Flash berkata jika langkah satu ini akan melanggar kebiasaannya untuk tidak meninggalkan jejak kepada musuh. Tapi dia cukup setuju dengan keputusan si botak. Begitu mereka berdua menemukan seekor monster, mereka akan menangkap dan memintanya membawa mereka ke tempat Raja Monster. Abis ini hal konyol terjadi guys. Tidak jauh dari lorong yang Saitama dan Flashy Flash lalui, ada seekor monster yang sedang antri ke toilet karena sakit perut. Namun di dalam WC tersebut ada seekor monster cebol bermata satu yang duduk di atas kloset. Ternyata monster cebol satu ini sengaja tidak keluar dari toilet dan memilih untuk bersembunyi, karena dia menyadari jika dia tidak akan mampu mengalahkan para pahlawan kelas S. Namun secara mengejutkan, dinding di sebelah toilet tersebut tiba-tiba dihancurkan oleh Saitama. Dan akhirnya mereka berdua berhasil menemukan seekor monster yang kebetulan sedang bersembunyi. Sambil mengepalkan tangannya, Saitama meminta monster cebol bermata satu itu untuk mengantarkan mereka berdua ke hadapan Raja Monster. Flashy Flash mengancam dan memberi waktu 30 detik saja kepada monster itu untuk segera keluar dari dalam toilet. Sedangkan monster cebol tersebut makin terkejut karena dia menyadari pahlawan yang ada di hadapannya ini adalah salah satu dari pahlawan kelas S, yaitu Flashy Flash. Apes juga ya guys monster cebol satu ini. Niatnya pengen bersembunyi biar gak ketemu sama pahlawan kelas S, tapi malah ketemu duluan. Setelah itu kita dijelaskan cerita singkat tentang terbentuknya asosiasi pahlawan berserta peringkatnya. Dulu saat asosiasi pahlawan pertama kali dibentuk, para pahlawan hanya dibagi menjadi 3 tingkat saja. Pahlawan kelas C, kelas B, dan kelas A. Untuk bagian kelas ini, asosiasi pahlawan menggunakan beberapa kriteria sebagai standar, seperti jumlah monster yang dikalahkan, kekuatan bertarung, kegiatan sosial seperti membantu orang, dan popularitas di kalangan masyarakat. Perlu lebih dari kekuatan untuk masuk ke kelas A. Asosiasi juga memasukkan sikap harian dan pencapaian sebagai bagian dari evaluasi. Untuk orang yang kekurangan kemampuan fisik seperti pahlawan Mumen Rider, mereka masih bisa naik peringkat hanya dengan bersikap aktif dan berusaha semampu mereka. Sejak pendirian asosiasi pahlawan, peringkat pahlawan terus berubah setiap minggunya. Persaingan para pahlawan telah berlanjut selama setengah tahun. Namun setelah itu, asosiasi pahlawan menemukan hal baru. Mulai munculnya monster dengan level bejana iblis, dan hanya bisa dikalahkan dengan kerjasama beberapa pahlawan kelas atas saja. Lalu muncul juga keberadaan orang-orang yang dapat mengalahkan mereka sendirian. Saat itu ada Metal Bat yang baru masuk menjadi pahlawan, dengan peringkat pahlawannya masih 223 di kelas C. Lalu ada juga Watchdog Man yang baru masuk menjadi pahlawan, dan masih berada di kelas C peringkat 301. Dan karakter-karakter lainnya pun semakin bermunculan. Tapi tiap kali ada pahlawan yang ingin dikenal muncul, mereka akan langsung tersingkir begitu para pahlawan berkemampuan langka itu tiba di lokasi pertempuran. Dalam pencapaian keseluruhan, pahlawan yang rajin akan ditutupi oleh pahlawan yang berperingkat tinggi. Kalau hal itu terus berlanjut, akan sulit mengamankan mereka yang punya kemampuan langka. Jadi asosiasi pahlawan membuat suatu keputusan. Klasifikasi lain akan dibuat untuk pahlawan yang memiliki kekuatan bertarung khusus, serta bisa menyaingi seluruh divisi militer. Dan akhirnya peringkat baru pun terbentuk, di mana mereka lebih dikenal dengan para pahlawan kelas S. Ketenaran dan keberuntungan itu merupakan ambisi para pahlawan yang memilih jalan sebagai pahlawan profesional. Namun tujuan mereka hanya menjadi juara di kelas A dan tidak pernah bisa masuk di jajaran kelas S. Beruntung hal itu bisa diterima oleh semua orang.
Namun bagi mereka, semua pahlawan kelas S adalah orang-orang yang rusak. Ini adalah suatu bentuk kehormatan dari para lelaki yang bersaing menjadi yang terkuat. Dan orang-orang percaya bahwa mereka tidak akan terkalahkan walaupun menghadapi kondisi seperti apapun. Akan tetapi musuh kali ini adalah eksekutif asosiasi monster, di mana mereka semua juga memiliki kekuatan di atas rata-rata monster pada umumnya. Dan mereka semua memiliki level bencana naga. Scene berpindah. Diperlihatkan salah satu eksekutif asosiasi monster bernama Monster Gams yang bersiap melahap Pigat. Sedangkan pahlawan gendut kita satu ini sudah dalam keadaan terluka parah dan tidak bisa bergerak setelah mencoba melawan salah satu eksekutif asosiasi monster tersebut. Secara mengejutkan, baik Child Emperor maupun Pigat yang notabene adalah pahlawan kelas S dapat tersudut. Mampukah mereka membalikkan keadaan dan mengalahkan para eksekutif asosiasi monster? Serta mampukah mereka keluar dari markas asosiasi monster dengan selamat? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 122 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 122 yang ending scene-nya memperlihatkan pahlawan Pigat yang terluka dan mau dimakan oleh Monster Gams. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.